Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan Jeffrey dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sepertinya anak-anak ibu sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Siap, Bu. Siap, Bu. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks cerita pendek, ibu ingin bertanya tentang pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu siapa yang ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya silakan Putri. Teks eksposisi, Bu. Ya benar. Minggu lalu kita belajar tentang teks eksposisi. Bisa jelaskan apa itu teks eksposisi, Putri? Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan menjelaskan suatu topik informasi secara singkat, padat, jelas, dan akurat dengan menyajikan fakta, data, dan argumen logis untuk memperluas wawasan pembaca, Bu. Nah, benar ya jawaban Putri. Minggu lalu kita belajar tentang teks eksposisi dan sekarang kita akan belajar tentang teks cerita pendek. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian teks cerita pendek. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks cerita pendek. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis struktur teks cerita pendek. Sebelum ibu memasuki pembelajaran pengertian teks cerita pendek, ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang pernah membaca cerpen? Saya, Bu. Wah, hampir semua kalian pernah membaca cerpen ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, Salma, apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita yang ringkas, padat, dan fokus pada satu peristiwa. Nah, jawabanmu tepat ya. Menurut Zahro, apa perbedaan teks cerpen dengan novel? Kalau menurut saya perbedaan cerpen dan novel itu kan, Bu, kalau cerpen itu dibaca dalam sekali duduk, sedangkan novel itu bisa dibaca berhari-hari, Bu, dan coba halamannya lebih banyak, Bu, dibandingkan cerpen. Nah, benar ya jawaban Salma dan Zahro. Berikan aplaus untuk Salma dan Zahro. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu teks cerita pendek. Teks cerita pendek adalah cerita fiksi yang menceritakan satu peristiwa utama dibaca dalam waktu singkat dan biasanya memiliki sedikit tokoh serta alur yang sederhana. Cerpen bertujuan untuk menghibur sekaligus menyampaikan pesan moral atau amanat kepada pembaca. Sepertinya anak-anak ibu mulai tidak fokus ya. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Ice breaking kita bernama ganjil genap. Nah, permainan ini dilakukan berpasangan. Nah, kalian tentukan pasangan kalian. Setelah itu tentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Ya, Bu. Sudah. Nah, setelah itu siapa yang ganjil? Angkat tangan. Siapa yang genap? Nah, permainan ini
Kalian boleh berdiri terlebih dahulu ya. Siapa yang ganjil? Saya, Bu. Baik, Ibu contohkan ya. Tangan kanan diangkat, dibuat seperti orang bersalaman. Instruksinya, kalau Ibu bilang ganjil seperti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, tangan ganjil menangkap tangan genap, sedangkan tangan genap mengelak. Begitupun sebaliknya, kalau Ibu menyebutkan angka genap 2, 4, 8 dan seterusnya, tangan genap menangkap tangan ganjil. Paham? Tahu. Kita contohkan ya. 4. Ya. Siap, Bu. 3. Kami dapat Bu. Pasti habis sendiri. 10. Kita perlu jauh. Iya. 11 itu turun dari 4. 11. Dapat lagi, Bu. Kami semangat banget, Bu. Kami semangat banget, Bu. Jadi dapat ayo. 15. Dapat lagi, Bu. Dapat lagi 4 kali, Bu. 18. Ada gini, Bu. Kasih kamu bisa kasih. Kasih hadiahnya ya. Kami 4 kok, 2 gitu ya, lupa. Nah, bagus ya. Anak-anak Ibu semuanya antusias. Siap untuk melanjutkan pembelajaran? Siap, Bu. Nah, pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen ini ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan struktur teks cerpen? Saya Bu. Silakan Siti. Setahu saya ada 3 struktur teks cerpen, Bu. Yang pertama itu orientasi, komplikasi, dan evaluasi, Bu. Ya, benar. Ada lagi? Saya, Bu. Komplikasi iya kan, Bu? Ya, benar. Benar ya jawaban Siti dan Vina tadi. Berikan aplaus untuk Siti dan Vina. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen yang pertama yaitu abstrak, yaitu ringkasan singkat atau gambaran awal cerita secara keseluruhan. Ini bersifat opsional ya, boleh ada, boleh tidak. Yang kedua, orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana, serta awal mula konflik. Yang ketiga, komplikasi, yaitu rangkaian peristiwa yang menimbulkan konflik dan hubungan sebab akibat antar tokoh. Yang keempat, evaluasi, yaitu konflik yang memuncak dan mulai mendapatkan titik terang. Yang kelima, resolusi, yaitu penyelesaian masalah yang dialami tokoh. Yang keenam, koda, yaitu pesan atau pembelajaran yang dapat diambil oleh pembaca. Sampai di sini paham? Tahu. Oke, selanjutnya yaitu kita lanjut ke contoh teks cerpen. Siapa yang bisa membantu Ibu membacakan teks ini? Saya, Bu. Silakan Vanessa. Sore itu, Ali diminta ibu untuk menyiram bunga di depan rumah. Ia mengambil selang air dan menyiram bunga satu persatu dengan hati-hati.
Tiba-tiba beberapa temannya lewat dan tertawa. Ali kok menyiram bunga? Itu kan pekerjaan anak perempuan, ejek mereka. Ia sempat malu tetapi menyelesaikan pekerjaannya. Malam harinya, Ali menceritakan kejadian itu kepada kakek. Kakek tersenyum dan berkata, Ali menyiram bunga bukan pekerjaan perempuan atau laki-laki. Itu soal tanggung jawab. Ali lalu bertanya tentang arti kodrat. Kakek menjelaskan bahwa kodrat adalah hal yang hanya bisa dialami oleh perempuan atau laki-laki. Seperti perempuan bisa hamil dan menyusui, sedangkan pekerjaan rumah bisa dilakukan siapa saja. Ali mengangguk pelan. Ia teringat ayah yang sering membantu ibu memasak dan mencuci piring. Sejak saat itu, Ali tidak ragu lagi membantu pekerjaan rumah. Ia paham bahwa berbuat baik tidak pernah menyalahi kodrat siapapun. Terima kasih Vanessa. Dari teks cerpen ini, Ibu ingin kalian menentukan struktur dari teks cerpen yang sudah kita bahas tadi. Siapa yang bisa menjawab akan Ibu berikan hadiah. Waktu kalian untuk memahaminya, Ibu kasih waktu 2 menit. Baik, sudah siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Ya, silakan Siti. Menurut saya abstraknya itu ada di kalimat sore itu Ali diminta ibu untuk menyiram bunga di depan rumah. Struktur kedua ada orientasi. Di kalimat ia mengambil selang air dan menyiram bunga satu persatu dengan hati-hati. Struktur ketiga ada komplikasi. Tiba-tiba beberapa temannya lewat dan tertawa. Struktur keempat itu ada komplikasi. Malam harinya Ali menceritakan kejadian itu kepada kakek. Struktur kelima ada evaluasi, di mana kakek menjelaskan bahwa kodrat adalah hal yang bisa dialami oleh perempuan atau laki-laki. Dan yang terakhir itu ada koda, ketika Ali paham bahwa berbuat baik tidak pernah menyalahi kodrat siapapun. Terima kasih Siti, kamu hebat. Ada dari teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban? Saya, Bu. Ya, silakan Jeffrey. Kalau menurut saya dari teks cerpen ini tidak ada abstraknya, Bu. Kemudian masuk ke orientasi pada paragraf pertama di kalimat pertama dan kedua, Bu. Kemudian untuk komplikasinya yaitu kalimat konflik muncul ketika teman-teman Ali mengejeknya karena menyiram bunga dan menganggap pekerjaan tersebut hanya pantas dilakukan oleh anak perempuan. Lalu bagian evaluasinya yaitu kalimat Ali merasa malu dan bingung dengan ejekan tersebut. Kemudian menceritakan kejadian itu kepada kakek dan menanyakan arti kodrat. Dan resolusinya itu kakek menjelaskan bahwa kodrat berkaitan dengan hal-hal biologis yang hanya bisa dialami oleh perempuan atau laki-laki, bukan tentang pembagian pekerjaan rumah. Dan terakhir kodanya yaitu membantu pekerjaan rumah dan berbuat baik tidaklah menyalahi kodrat, melainkan menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian. Seperti itu, Bu. Bagus ya Jeffrey, jawaban kamu tadi sangat tepat. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, Bu. Kesimpulan yang dapat Tiara ambil dari pembelajaran hari ini adalah cerita pendek itu merupakan karya sastra berbentuk cerita singkat yang memiliki struktur yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda, Bu. Terima kasih Tiara. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Silakan membaca sebuah cerpen. Setelah itu kalian tulis judul, tokoh utama, struktur cerpen, dan pesan moral cerpen tersebut. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kerjasama dan semangat kalian hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.